Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain. Radhiyallahu ankum ila anqal wa yanbaghi ayyanwi. Kemarin kita membahas tentang kesunatan siwak sebelum wudu. Siwak sebelum wudu. Ini kemarin dijelaskan panjang lebar kapan disunahkan siwakan dan dengan alat apa untuk bersiwakan, itu kemarin sudah jelas. Maka sekarang kita ini akan membahas sesuatu yang juga berkenaan dengan siwak. Kita sudah tahu kesunatannya, terus bagaimana lengkapnya agar kita mendapatkan pahala bersiwakan. Kata musannif buayam bagi dan prayogi opo ayan wian yen to niat sapa wong disiwaki kelawan siwakan niat as-sunnata ing kesunat. Jadi kalau pas kita siwakan kita harus niat sunnah. Seperti kemarin sebelum wudhu membasuh kedua telapak tangan juga dengan niat sunnah melaksanakan kesunatan wudhu. Maka ketika bersiwakan juga niatnya adalah niat kesunahan, kesunatan siwak. Itu tasawwak sunatan itu misalnya. Atau itibaan Nabi dan seterusnya. Pokoknya niat kesunahan siwak. Atau ada sunnati siwak, bahasa sama saja boleh, yang penting ada niatnya ketika bersiwakan adalah mendatangi atau melakukan kesunatan bersiwak. Kenapa harus niat itu? Liyusaba supaya diganjar sapa wong alaihi ngatasé siwak supaya mendapat pahala. Karena kemarin dijelaskan pada saat niat wudhu itu kan innamal a'malu bin sahnya amal itu bergantung pada niatnya. Kalau nggak ada niatnya maka tidak sah. Nah, kalau siwakan itu kan tidak ada istilah sah dan tidak sah, maka untuk mendapatkan pahala harus diniatkan sunnah, melakukan kesunatan siwak supaya mendapatkan pahalanya. Ini harus diperhatikan. Jadi segala sesuatu yang disunahkan itu hendaknya dengan diniatkan melakukan kesunahan siwak, ya kesunatan siwak. Membasuh kedua tangan, kedua telapak tangan. Itu juga diniatkan dengan sunnah. Madmato, istinsak dan seterusnya. Ini harus diperhatikan. Jadi segala sesuatu inilah yang menjadikan beda antara orang yang ahli, yang punya ilmu, mengetahui tentang hukum fikih, ini ada bedanya. Supaya kita mendapatkan pahala, ya kita dengan niatnya itu. Segala macam perbuatan kita dengan niat yang baik, dengan niat yang sesuai dengan syariah, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak ada niatnya, muspro, tidak dapat apa-apa. Makanya harus ada niat. Selain niat, kata muallif ini, waya belu'a, lan ngelek sapa wong sing siwakan rekohu ing idune, wong sing siwakan ngelek rido awal astiyakihi ing dalam kawitane siwakane wong. Pertama kali siwakan itu hendaknya ditelan. Telan apa? Ininya, ludahnya, hasil dari siwakan itu. Oleh para ulama dijelaskan kenapa harus dilek ini. Katanya menurut beliau itu
bahwa ketika siwakan ini yang dimaksud siwakan dengan yang kemarin dijelaskan, dengan kayu arok ya kan, dengan al-ud yang ada wangi-wanginya. Terus kemudian pertama kali siwakan ya, pertama kali siwakan, yang pertama maksudnya, siwakan yang pertama kan 3 kali sunahnya. Dari sini satu, satu, dua, dua, tiga, tiga. Nah ini yang pertama kali, set ini itu kan nanti ada terus apa, lidahnya itu yang alat tul itu, tulan. Maka itu yang pertama kali itu hendaknya ditelan itu ludahnya. Kenapa? Karena salah satu faedahnya adalah bisa menjadi obat sakit perut. Ini menurut sebagian ulama, salah satu hikmahnya adalah ketika siwakan yang pertama itu ditelan air ludahnya itu bisa menambah bisa mengobati atau menjaga perut dari sakit supaya tidak sakit. Ini, karena ya kecuali ada uzur, misalnya lagi sedang berpuasa dan khawatir nanti ludah yang ditelan itu tercampur dengan ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam kan bahaya, itu berarti uzur. Atau karena ada bercampur dengan darah misalnya, darahnya litsah, gusi itu, maka itu ya jangan ditelan kalau ada uzur. Ini yang harus diperhatikan karena salah satu faedahnya itu tadi. Wa alla yamussahu, lan yen to ora ngemut. Ngecot apa? Itu hanya yamussahu sapa wong ing siwak. Jadi sedot gitu loh maksudnya. Cot. Nah, itu jangan seperti itu. Karena itu nanti ada sesuatu yang bisa masuk secara otomatis dan itu bisa berbahaya juga. Jadi kalau udah siwakan kemudian dicecep gitunya di mut itunya dicot itu jangan. Karena yang maksudnya ditelan ludahnya itu yang pertama. Kalau yang setelah selesai maka biarkan saja siwak itu jangan dimut lagi. Ini maksudnya. Nah, ini semuanya sudah kesunatan siwak, sudah lengkap sampai pada niat dan tata caranya, sudah lengkap semuanya sudah disebutkan. Nah, sekarang kita mau membahas tentang takhlil. Wa yundabu lan den sunataken apa takhlilu selilit lah, gampang itu gampang. Takhlilu selilit. Jadi sebelum disiwaki itu diselilitin dulu, barangkali ada makanan-makanan yang tersisa, diselilitin dulu begitu, baru kemudian disiwakin. Itu sunnah hukumnya. Yundabu takhlilu qabla siwakin, dalam sadurunge siwak. Disunnah selilit dulu. Au ba'dahu toh setelah siwak baru diseliditin. Sunnah itu hukumnya. Diselilitin dulu. Terus siwakannya juga dengan tangan kanan. Min asari to'ami, selilit saking labetif makanan, dari bekas-bekas makanan supaya tidak ada sisa makanan. Lawa siwaku tawi siwak iku afdhul luwih utama minhu katimbang takhlil. Jadi kalau sudah kita siwakan, maka kalau dibandingkan takhlil apa selilit itu sama siwak itu afdolan yang mana? Ya afdolan siwak, tetapi dua-duanya disunahkan. Sunahkan takhlil dulu, kemudian baru siwak, atau siwakan dulu baru takhlil. Tapi ini ada perbedaan khilafan alinulayani liman maring wong kedue wong akasang kang balik sopoman. Artinya sebagian ulama malah kebalikannya, selilit itu lebih utama dibanding dengan siwak gitu maksudnya.
At-takhlil afdalu minas siwak. Karena at-takhlil itu ada yang mewajibkan. Ada yang mewajibkan kalau takhlil itu, karena takhlil itu bisa nanti ditakutkan ketika sholat itu nanti ada sesuatu sisa-sisa makanan yang masuk ke dalam ikut ketelan, itu maksudnya. Makanya harus dibersihkan dulu, diselilit gitu. Ada yang mengatakan begitu. Tapi tetap kaul mu'tamad menurut mazhab kita as-siwak afdalu minat takhlil. Wala yukrahu lan ora den makruhaken apa siwakan. Siwakan tidak dimakruhkan bisiwaki ghairin kelawan siwake wong liyan adina kang ngidini sapa ghairi. Au alima utawa ngerti sapa wong sing siwakan ridhohu ing ridhone ghairin. Jadi tidak dimakruhkan artinya boleh. Boleh siwakan dengan siwak orang lain, bukan siwaknya sendiri. Tapi kalau diizini oleh orang lain itu menggunakan siwaknya, atau memang sudah di ulima ridhohu, sudah tahu bahwa ini kalau digunakan siwak itu yang punya pasti ridho, sudah diketahui sebelumnya. Memang ada siwak yang disediakan untuk siwakan, misalnya ada tempat yang disediakan untuk siwak, siapa saja bisa bersiwakan di situ, maka ini tidak makruh. Tetapi kalau tidak begitu, wa illam ya'zan aw lam ya'lam ridhahu aw lam yu'lam ridhahu haruma mongko haram apa siwaka. Tapi tadi kan boleh, tidak makruh kalau siwakan dengan milik orang lain. Asalkan diizini oleh orang lain itu atau sudah diketahui bahwa orang lain yang punya siwak itu akan mengizinkan. Tapi kalau tidak, maka haram hukum. Tidak boleh. Hukumnya haram. Siwakan dengan siwak milik orang lain. Haram karena itu nanti maksudnya gosok. Ka'akhdhihi harame kaya ngalape wong mimil ghairi saking kemilikane wong liya. Malam tajring dalam dalam selagine ora lumaku apa adat bil i'radi lumaku bil i'radi kelawan mengo anhu saking siwak. Artinya begini, tadi kan kalau siwakan pakai orang lain boleh, siwakan milik orang lain. Kalau memang diizini oleh orang lain itu, atau tidak tidak izin tapi sudah diketahui kalau dipakai pasti orang yang punya siwak itu mengizinkan, mesti ridho istilah. Kalau tidak maka haram. Sebagaimana mengambil sesuatu dari orang lain, mengambil milik orang lain selama lam tajri adatun bil i'radi anhu, selama adat di situ, kebiasaan di situ itu menandakan atau berjalan kebiasaannya itu, adatnya itu berjalan bahwa kalau melakukan hal atau mengambil sesuatu itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya nih contoh, adatnya sudah berlaku kalau itu dipakai siapa saja boleh misalnya, ya nggak apa-apa. Jadi contoh ini bukan hanya siwak. Misalnya kita mau ke kamar mandi. Di situ kan kamar mandi misalnya disediain ada sandal ya, ada sandal di situ. Sandal punya siapa? Bukan milik kita, tapi memang di situ sandal disediakan untuk digunakan masuk ke kamar mandi. Siapapun boleh masuk, memang disediakan di situ. Adatnya di situ yaitu sudah sandal itu memang digunakan siapa saja yang akan masuk kamar mandi, maka langsung dipakai nggak apa-apa. Karena memang adat itu sudah berjalan seperti itu. Kalau sandal ada di situ, di kamar mandi situ, ya untuk khusus orang yang masuk ke kamar mandi. Maka itu nggak apa-apa. Ini namanya al-adah tajri
bil i'radi anhu. Jadi kalau memang itu sudah seperti itu adatnya, maka tapi kalau adatnya tidak seperti itu, masing-masing harus bawa sendiri-sendiri, ya maka tidak boleh memakai, harus punya pakai sendiri. Karena ini nanti masuknya kategori gosop, naruhnya kategori gosop. Gosop itu tidak boleh, artinya mengambil sesuatu dari orang lain, baik itu siwak atau apa saja, pokoknya milik orang lain itu tidak boleh sama sekali. Atau mengambilnya nggak boleh, menggunakannya juga nggak boleh, bukan bukan milik. Kecuali memang dapat izin, atau memang tadi ulima ridhohu, sudah diketahui ridhonya sudah memang, atau sudah kebiasaannya adatnya seperti itu, adatnya seperti itu. Kalau adatnya tidak seperti itu ya tidak boleh. Kayak tadi contohnya sandal, atau bisa dikiaskan yang lain. Sandal yang khusus loh maksudnya, kok sandal yang khusus di kamar mandi, jangan semua sandal, bukan. Itu beda lagi. Tuh, itu contoh yang uli maridhohu. Jadi kan kita nggak tahu milik siapa tuh di kamar mandi. Tapi memang sandal itu menurut kebiasaan di situ adatnya, yaitu sandal diperuntukkan bagi siapa saja yang masuk kamar mandi. Meskipun tidak miliknya, bukan miliknya ya tidak apa-apa. Ini namanya uli maridhohu. Atau misalnya ada air yang memang disediakan untuk minum. Nah, misalnya, ya kita meskipun bukan minum kita, bukan untuk disediakan untuk minum untuk siapa saja yang butuh minuman, kemudian kita minum dari situ, maka tidak apa-apa, karena memang disediakan dan adat memang seperti itu. Maka tidak apa-apa minum meskipun bukan milik kita. Tuh. Nah, dan lain-lain bisa dikiaskan masalah ini, karena itu masalah bab gosop, mengambil barang orang lain atau menggunakan barang orang lain. Wa yukrahu lan den makruhaken apa siwak. Siwak dimakruhkan lis-shaimi bagi wong sing poso. Bagi orang yang puasa itu makruh. Makruh siwakan ba'da zawali dalam sawise gingsire srengenge. Setelah matahari condong ke barat, artinya setelah masuk waktu zuhur. Jadi kalau bagi orang yang puasa, itu siwakan hukumnya makruh, yang dimaksud adalah kalau siwakannya itu setelah masuk waktu zuhur. Illam yataghayyar famuh, makruhnya itu tadi kalau memang apa ora berubah apa famuhu cangkeme shaim, robae binahwi naumin kelawan sebab turu, kelawan sepadane turu. Ini dimakruhkan juga kalau misalnya orang itu berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, maka siwakan bagaimana? Kalau sebelum zawal nggak apa-apa, berjalan seperti bagaimana biasanya. Artinya tetap disunahkan dan lain-lain itu yang seperti biasa. Tapi kalau sudah masuk waktu zuhur, bagi orang yang puasa ini dimakruhkan untuk bersiwakan. Siwakan kalau sudah masuk waktu zuhur. Tapi dimakruhkannya itu kalau memang ininya mulutnya tidak berubah, tidak berubah baunya. Nah, tidak berubah baunya. Tapi kalau berubah baunya misalkan dengan tidur kan, kalau bangun tidur kan berubah itu nih mulutnya itu. Nah, kalau berubah maka bagaimana? Fa in taghayyara fala yukrahu. Kalau memang mulutnya berubah, maka tidak, fa in taghayyara bihi lam yukrah. Tapi ini sebenarnya masalah siwak itu ada khilaf yang ba'da zawal. Khilaf, tapi secara mazhab yang muktamad ini yang disebutkan di sini tadi. Jadi makruh siwakan itu setelah setelah setelah
masuk waktu zuhur kalau tidak berubah Eee, mulutnya disebabkan karena seperti tidur. Kalau berubah maka tidak makruh, fa in taghayyara bihi fala yukrahu. Ini bagi orang yang puasa. Setelah ini sudah, ini apa, bismillah sudah, siwakan juga sudah, dan membasuh kedua telapak tangan sudah. Sekarang masuk pada famadmadatun, nuli kekemu. Berkumur, pastinsyak nuli nyerot banyu irung. Jadi menghirup air ke hidung. Lil ittibai karena itu atut Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hukumnya sunnah madmadah dengan istinsyak nama. Wa aqalluhuma utawi sithik-sithike madmadah lan istinsyak iku isolul mai nekaaken banyu ilal fami maring cangkem wal amfilan irung. Paling sedikit berkumur itu ya memasukkan air ke mulut atau memasukkan air ke hidung, itu paling sedikit. Artinya kalau sudah melakukan atau memasukkan air ke mulut, berarti sudah masuk melaksanakan kesunahan wudhu. Atau memasukkan air ke hidung, berarti sudah sudah masuk dia menghasilkan kesunahan wudhu. Adapun caranya itu berbeda-beda, ada 3 cara. Nanti insya Allah. Cara yang sempurnanya atau yang al-afdal, karena beberapa cara, ada beberapa cara. Ini yang penting kalau kita mau dapat sunnah saja biasa istilahnya, bukan al-afdal, bukan al-akmal, ya memasukkan air di mulut saja atau itu namanya madmadah atau memasukkan air ke hidung. Itu sudah dapat kesunahan. Wala yustaratu lan ora den syarataken fi husuli asli sunnatin dalam hasil asal sunnah apa sing ora disyarataken idaratuhu ngubengaken mak banyu fil fami ing dalem cangkem wa maji wa majuhi lan ora den syarataken fil fami wa majihi lan nglepehaken nglepehaken. Jadi setelah dianukan, setelah dimasukkan kemudian dibuang. Itu namanya maj. Jadi majuhu bukan majihi, itu ngatopnya ke idaratuhu. Majuhu lan ngelepeh banyu minhu saking fam. Jadi kalau masukkan air ke mana? Ke mulut kemudian nggak harus diprus gitu, itu nggak harus. Nggak disyaratkan itu. Yang penting sudah dimasukkan itu tidak apa-apa, sudah mendapatkan aslus sunnah. Aslinya aslus sunnah itu ya pokoknya dapat kesunahan gitu aja. Namanya aslus sunnah, bukan yang al-afdol gitu loh. Bukan al-akmal. Yang jelas kalau sudah memasukkan meskipun nggak dilepeh atau nggak dikeluarkan dengan kencang misalnya, ya biasa saja, maka itu sudah mendapatkan kesunahan. Majuhu minhu wa nasruhu lan gebresaken banyu minal anfi saking irung. Jadi bos gitu digebresaken dari apa namanya dikeluarkan dengan kencang gitu. Kalau sudah dimasukin kemudian dikeluarkan kencang itu enggak disyaratkan. Yang penting sudah masuk sudah. Meskipun nanti keluarnya sedikit-sedikit atau apa itu namanya nasrihi. Tidak nasrihi itu enggak apa-apa. Yang penting sudah dapat asal tapi yang bagus ya di itu tadi majihi terus idaratuhu itu menghubungkan jadi diputar airnya itu di mulut itu enggak harus, hanya masuk saja tanpa diputar airnya di mulut itu sudah mendapatkan kesunahan. Namanya aslus sunnah semuanya tanpa yang penting air masuk saja. Bal tusannu balik dan sunatakan opal madkur semuanya itu mad istinsak dengan apa itu
idaratuhu itu kan, idaratul fam, idaratu fil fam, wa majjuhu, wa nasruhu, dan minal anfis ini kabeh semuanya bal tusannu kal mubalaghati kaya dene bal tusanna balik dan sunataken apa idaratuhu dan seterusnya kal mubalaghati hale kaya dene bangetaken fihi ma ing dalem madmadhah lan istinsak. Disunataken li muftirin kaduwe wong sing ora puasa bil amri krana perintah biya kelawan mubalah. Artinya kalau yang paling utama, yang paling bagus disunahkan lagi. Jadi nanti dapat kesunahan kita berkumur atau memasukkan air ke hidung itu sunnah. Tapi kalau disampai mubalaghah itu juga disunahkan juga. Jadi kayak memutar airnya di dalam di dalam apa? Di dalam mulut, kemudian langsung disemprotkan dan kalau di air di hidung berarti yang masuk air hidung kemudian dikeluarkan dengan keras, itu juga sunnah sendiri. Seperti juga sunnah lagi yaitu al-mubalaghah. Jadi dalam madmadah dan istinsyak itu ada 3 nilai kesunatan masing-masing. Madmadah ada 3 nilai, yang istinsyak juga ada 3 nilai kesunahan. Mubalaghah itu apa? Mubalaghah jadi kalau kalau apa Pakai memasukkan air ke mulut berarti sampai gitu. Jadi kayak sampai ke tenggorokan sini gitu. Dan baru dikeluarkan. Kalau di hidung berarti sampai ke haisum sini. Tapi ini bagi orang yang tidak sedang berpuasa. Kalau orang yang sedang berpuasa tidak seperti itu. Soalnya nanti kalau berpuasa kan takutnya nanti airnya masuk ke dalam yang bisa membatalkan puasa. Jadi kalau orangnya tidak puasa, maka mubalaghah itu artinya tadi sampai air ke faisum, yang di sini, yang di hidung, kemudian yang di mulut itu sampai ke al-halaqah. Al-halaq itu hukumnya sunnah. Jadi ada bukan 3 kesunatan, banyak ini. Idaratuhu 1. Jadi memutar airnya itu di dalam mulut, kemudian dicurahkan, dikeluarkan dengan keras, 2, tuh. Terus kemudian mubalaghah, oh iya bener 3, itu ketiga. Dan melakukan madmadahnya sendiri juga hukumnya. Istinsak sama seperti tadi caranya, ada 3 nilai di dalamnya. Semua itu sunnah hukumnya itu karena ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis itu ada hadis yang menjelaskan idza tawaddo fa abligh fil madmadah wal istinsyaq malam takun iman. Itu dalam hadisnya itu ada idza tawaddo fa abligh fil madmadati wal istinsyaq malam takun iman. Jadi itu tadi masalah madmadah dan terus ini lagi, ini tadi kan disebutkan 3 untuk madmadah kesunatannya, istinsak juga 3. Wa yusannu lan den sunataken apa jam'uhuma. Ngumpulaken madmadah lan istinsak, uli ngumpulaken bisalah sigurofin kelawan telu pira-pira cawukan. Salah sigurofin ya tamadmadu kang ketemu sapa wong sumayastansyiku tumuli nyerot atau nglebokaken banyu irung, nyerot banyu irung sapa wong mingkulin saking saben-saben minha kang tetep saking salah siwak. Yang paling disunahkan lagi itu juga mengumpulkan karena ada tata cara banyak caranya. Nah, untuk kesunahan yang paling bagus, caranya paling bagus di sini disebutkan bahwa yang paling bagus cara madmatu dan istinsak itu adalah kita ngambil air satu cakupan ini. Satu cakupan ini pertama dibuat kumur.
udah kerak terus sudah buang, sisanya buat hidung, buang. Kalau masih, kalau bisa ya nggak usah dibuang sampai habis, terus ngambil lagi, setelah ngambil lagi satu 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 telapak tangan ini itu untuk madmadhah dan untuk istinsyaq. Untuk madmadhah dan untuk dan ini cara yang paling utama dan hukumnya seperti ini melakukannya hukumnya sunnah. Makanya disebut wa yusannu jam'uhuma bi salasi ghurafin yatamadmadu wa yastanshiku min kullin min. Ada misalkan ngambil air dulu khusus untuk ke kemur, setelah itu ngambil lagi baru untuk hidung, ada tata caranya macam-macam. Ada yang tata caranya begitu. Ada lagi yang misalnya apa, satu ngambil terus istinsak, nyambung lagi terus istinsak. Tapi itu boleh-boleh saja, tapi yang dimaksud di sini itu cara yang paling afdol yang menurut kaul mu'tamad adalah dengan cara 3 kali ini itu atau begini itu untuk berkumur dan untuk al-istinsak. Itu sendiri hukumnya sunnah berarti 4 itu. 3 tambah 3 6 ditambah ini lagi berarti 7. Hanya untuk madmadah dan istinsyaq. Belum niatnya lagi. Ini akan dapat cara yang paling bagus tentang madmadah dan sudah madmadah dan istinsyaq. Kesunatannya sudah tadi. Wa masfu kulli ra'sin lan sunah maneh disunahaken maneh apa ngusap sebagiannya sirah. Di apa sunah lagi kaya kulin kekabehane sirah. Jadi mengusap semua kepala. Mengusap semua kepala. Jadi caranya itu begini, ini ditempelkan di sini, terus di sini nih, terus ini. Tapi kalau pakai imamah begini ya gampang, sampai yang penting agak basah dikit. Soalnya kan kalau mengusap dengan telapak tangan kan nggak harus airnya mengalir, namanya mengusap untuk semuanya. Kenapa kok disunahkan itu lil ittiba'i karena ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khurujan lan krana metu min khilafi Malikin saking khilafe Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad. Artinya tadi kalau kita kan sunnah hukumnya mengusap semua kepala ini ya, mengusap semua kepala. Itu kalau mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena Nabi ngikuti Nabi, wudunya Nabi itu seperti itu. Wudunya Nabi seperti itu. Dan juga keluar dari orang yang mengatakan bahwa mengusap semua kepala itu hukumnya wajib. Seperti Imam Malik, Imam Ahmad, itu kalau dalam Mashhur Rashi itu bukan sebagian, tapi malah semuanya, itu wajib hukumnya. Kalau nggak semuanya nggak sah, menurut mereka. Tapi kalau menurut kita tidak. Karena dalam masalah Mashhur Rashi itu, ulama mazhabul arba'ah itu ada 3 kaul. Mazhab Syafi'i cukup walaupun satu rambut atau setengah rambut misalnya. Pokoknya juz minar ra'si, rambut atau kepala sah pokoknya. Dalam batas-batas kepala. Yang paling bagus pas ubun-ubun. Karena itu Imam Baghawi menjelaskan harus minimal itu 4 ubun-ubun. Imam Baghawi. Tapi al-mu'tamad enggak. Al-mu'tamad itu ya pokoknya sebagian sirah yang bagian kepala yang penting ada di batas-batas kepala walaupun setengah rambut atau satu rambut satu misalkan. Yang penting ada di batas-batas kepala. Itu cukup menurut kaul kita. Menurut Hanafi itu menurut Hanafi itu wajibnya adalah robo 1/4 kepala. Ya, satu telapak tangan yang kemarin dijelaskan, satu telapak tangan begini. Jadi kalau basah itu di sini itu istilahnya maka
menurut mereka. Menurut mazhab Malik dan Ahmad itu harus semuanya mengusap apa, mengusap sebagian mengusap kepala itu semuanya bukan sebagian. Hanya di kita hukumnya sunnah. Khurujan min khilafi Malik wa Ahmad. Karena ada orang yang mengatakan wajib. Makanya di fikih itu gampang maksudnya. Kalau memang ada khilaf, ada yang mengatakan wajib di situ, sedangkan kita ini, maka hukumnya sunnah saja. Mahmulun ala sunnah lan nadbi. Memang nanti di kaidah usul itu ada. Jadi apa di qawaidul fiqhiyah juga ada. Kalau ada khilaf, maka kita disunahkan untuk keluar dari khilaf itu. Artinya keluar kalau semua kepala itu kan dari di kita tidak wajib. Nah, tidak wajib. Kalau menurut mereka kan wajib. Nah, supaya ini kan ada khilaf berarti ada perbedaan pendapat. Maka bagaimana sunnahnya kita menjauh atau keluar dari lingkaran khilaf itu, lingkaran perbedaan pendapat itu. Dengan cara bagaimana? Yaitu kita tetap basuh semuanya, mengusap semuanya kepala, tapi hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena menurut kita tidak wajib. Karena dan keluar dari perbedaan pendapatnya orang yang mengatakan atau mazhab yang mengatakan bahwa mengusap semua kepala itu wajib, yaitu Malik, dan Imam Ahmad. Ini memang ada di Qawaidul Fiqhiyah wa mustahabun khuruju yafata min khilaf hasba maqad sabata itu ada. Nah, fa inik tasara mongko lamun ngringkes sapa wong. Ngringkes salal ba'di ngatasé sebagian. Maksudnya kalau misalnya ini belum selesai, belum selesai. Fal aula mongko utawi sing luwih utama iku an yakuna yen to ana. Apa al ba'd wa ya ba'd iku an nasiyata nasiyah ubun-ubun. Nah ini kalau misalnya kita ini cukuplah nggak usah semuanya lah gitu. Ya kalau nggak semuanya ya sudah cukup di ubun-ubun yang di sini aja nih satu telapak ini misalnya itu sudah. Karena ada yang mengatakan wajib ini yang di ubun-ubun itu yang rubu' ra's itu, yaitu mazhab Hanafi. Kalau kita nggak bisa semuanya ya sudah cukup, itu nggak apa-apa. Yang paling utama ya itu tadi berarti cukup nasiyah, kalau nggak mau semuanya. Ya jangan yang wajib bagi kita kan mazhab kita Syafi'i kan yang penting walaupun rambut satu atau bahkan sebagian atau separuh juz minasya'ar fi hududir ra'si itu enggak apa-apa, boleh. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kesunahannya, ya sudah minimal dengan satu telapak tangan misalnya di ubun-ubun. Itu karena mazhab Hanafi seperti itu. Makanya tadi saya jelaskan dalam mengusap mengusap kepala itu ada 3 mazhab dalam madzhabul arba'ah itu ada 3 kaulnya mazhab kita Syafi'i, kaulnya mazhab Hanafi, kaulnya mazhab Malik dan mazhab Hambali. Makanya kalau kita nggak mau semuanya kayak mazhabnya Maliki atau mazhabnya Ahmad ya kita seperti menghindari mazhabnya mazhab Hanafi. Itu yang paling utama. Jadi di sini wal aula utawi sing luwih utama fi kaifiyatihi ing dalem carane, tata carane masfu kulli ras. Iku an yadha yen to nyelehaken sapa wong yada ing tangan lorone wong. Ala muqaddami ra'sihi ngatasé ngarepe sirahe wong sing wudu. Mulsikon hale wong sing nemokaken musabbihatahu ing jari telunjuke wong sing wudu bil ukhra kelawan bene. Ditemuaken bi ibhamaihi kelawan wa ibhamaihi lan nemokaken jempolan lurune wong ala sadghaihi ing atase pilingan lurune wong sing wudu. Tsumma yuzhibu tumuli nemokaken apa nglakokaken sapa wong sing wudu bihima kelawan kelawan apa, musabbihah wa ukhra ma'a baqiyati asabi'ihi sertane sebagiane
Sebagiane musabbihatau bil ukhra ya, bukan wal ukhra, bil ukhra. Ma'a baqiyati asabi'i sertane kekayanane pira-pira drijine wong. Ghairil ibhamaini kang sakliyane jempulan loro dilakokaken liqafahu maring jithoke wong. Tsumma yaruddahuma tumuli balekaken sapa wong ing musabbihah wal ukhra ilal ilal apa ini, ilal mabda'i, maring ngarep muqaddam mabda, maring ngarep sirahe. Ingkana lamun ana iku lau kaduwe wong apa sya'run rambut. Nah, gawe rambut. Wa yunqalibu lan molak-malikaken sapa wong. Jadi artinya ingkana lahu sya'run yanqalib. Artinya begini, kalau misalnya tadi tata caranya mengusap semua kepala itu caranya bagaimana? Ini ibhama ini ditaruh di sodghai, di ini, ilingan di sini nih, ya, di cekungan ini, kemudian ini apa, musabbihah, ini ditemukan begini, ini terus begini. Nah, setelah ini terus dibalikin lagi. Nah, gitu caranya. Jadi begini, ini ditemukan begini, terus ke sini, terus, nah, itu caranya begitu. Nah, tadi disebutkan mursikon musabbihatahu bil ukhra wa ibhamaihi ala sadghaihi summa yudhiba bihima ma baqiyatil asabi' ghairil ibhamain. Karena ibhamain kan di sini nih. Hati. Itu caranya seperti itu. Terukur sampai ke sini kemudian balik lagi. Nah, kalau misalnya ada rambutnya, nah ini ingkana lahu sya'run yang qalibu. Kalau ada rambutnya kan begini. Begini berarti kan ini atasnya kan, atas rambutnya. Tapi kalau begini kan berarti rambutnya malik nih, membalik ke sini kan. Nah, rambut itu terusap terkena air, dengan usapan air itu mulai atasnya, kalau kebalikannya ini berarti kena yang bawah. Itu maksudnya. Kalau memang ada kepalanya, ada rambutnya kepalanya. Wa illa falyaqtasir 'ala dzihabi. Kalau tidak ada rambutnya, ya sudah begini saja, sret gitu. Kalau nggak ada rambutnya botak misalnya, ya ini begini doang sampai sini tok. Sudah nggak usah dibalikin lagi. Dibalikin lagi ini kalau ada rambutnya. Kalau nggak ada rambutnya ya cuman sekali begini saja. Falyaqtasir 'ala dzihabi. Wa in kana lan lamun ana iku ala ra'si ngatasé sirahe wong, apa imamatun imamah, seperti ini nih imamah. Au qolan suwatun utawa qofiyah. Ada imamah, ada qofiyah. Maka gimana? Tamama moko nyempurnakan sapa wong alaiha ing atase imamah au qolan suwa ba'da mashin nasiyati dalam sawise ngusap bun-bun. Jadi kalau misalnya seperti ini imamahnya, maka bagaimana? Ya wudhu seperti biasa gitu kan. Wudhu yang penting semua kalau waktu mau membasuh wajah semuanya ya terkena air secara biasa. Tapi pas waktu mau mengusap sebagian kepala, ya kepala kan di sini. Misalkan ini diangkat dulu atau digeser ke atas, terus diusap yang bagian ubun-ubun sini. Setelah itu dibalikin lagi, terus baru melakukan kesunatan tadi. Itu kalau misalkan pakai imamah atau pakai kopiah. Jadi kopiah dicopot dulu ininya terus diterapkan lagi, baru di caranya seperti tadi. Itu sunnah hukumnya, mengusap semua. Tapi kalau tadi jangan imamahnya saja atau kopiahnya tanpa mengusap, asal yang wajib itu yaitu apa? Wajib yang asli yaitu mengusap sebagian kepala, yaitu sebagian rambut atau sebagian kepala. Kalau ini kan pembahasannya tentang sunnah. Pembahasannya tentang sunnah. Sunnah
mengusap semua kepala. Ini maksudnya seperti ini. Tapi kalau yang wajib ya seperti biasa. Kalau pakai imamah seperti ini ya agak dilonggarin dikit, nanti untuk yang wajib diusap, di bun-bunnya itu kemudian, disempurnakan di sini saja, penting itu apa, yang penting kena air, kena usapan air. Makanya wa in kana 'ala ra'si imamatun aw qal nisbatun tammama 'alaiha ba'da mashin nasi. Nggak harus dicopot terus di rambutnya, enggak. Jadi yang diusap ya imamahnya atau kopiahnya, maksudnya itu tamama itu. Nggak perlu dicopot lagi. Tapi itu setelah mengusap yang wajib. Terus ya, tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan ya sudah nggak usah dicopot, dibunuh-bunuh ini saja yang dibasuh ada. Tapi ya tetap apa namanya, yang muktamad itu tadi seperti tadi yang disebutkan. Nah, semuanya itu karena ittiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu ketika berwudu seperti di riwayatnya Imam Muslim, Rasulullah itu ketika wudu itu tawaddoa famasaha binasiyatihi tsumma wa ala imamati wa alal imamah. Di waktu wudu kemudian membasuh, mengusap ubun-ubun itu, kemudian diteruskan imamah. Itu semua ini karena sudah 1 jam lebih, 1 jam. Kita sampai di sini dulu, nanti kita langsung lanjutkan kembali pada pembahasan mashu kullil udhunaini. Ini juga perlu dipraktekkan secara detail supaya paham, karena ini kesunatan juga penting, ada pengaruhnya nanti dalam berwudu, kita mendapatkan wudu namanya isbahul wudu, karena isbahul wudu itu penting. Beberapa hadis penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau orang itu asbihul wudu itu hadis banyak sekali yang menjelaskan wudu dan sempurnakanlah wudu. Artinya sempurnakan wudunya bagaimana ya, ini yang sedang kita pelajari supaya sempurna. Kemudian sampai di sini insya Allah nanti kita lanjutkan kembali pada kesunahan tentang mengusap dua telinga. Wallahu a'lam bishawab.